Salam TV Desa Banyumas. TV Desa Banyumas mengabarkan kebaikan dan memberikan kebaikan di Indonesia. Bersama TV Desa Banyumas, kita akan sama-sama menelusuri, memberikan informasi dan memberikan liputan kegiatan yang berada di desa-desa, khususnya yang ada di desa Kabupaten Banyumas. Perlu kita ketahui bahwa sebuah desa adalah bagian terpenting bagaimana sebuah pembangunan negara kesatuan Indonesia. Untuk itu, TV Desa Banyumas akan memberikan liputan khusus tentang perkembangan pembangunan desa di Kabupaten Banyumas. Bersama Imanuddin melaporkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati sama Batu Raden, yang saya hormati Kasih Pemdes Pak Usman, yang saya hormati para perangkat desa yaitu Sekdes dan Kesilikan dan rekan saya para pendamping. Saya mohon izin Pak Usman dan juga jajaran pemerintah desa yang di bagian ini. Ada beberapa hal yang harus saya sampaikan kaitannya dengan capaian indeks desa. Siskudes, Prodeskel, Podes, BPS, CPD, CPD pernah saya maksudin, PD pernah, terus siswa Yudes, sistem pengawasan keuangan desa. Karena kalau kita kecamatan baru bisa lihat, ada haknya siswa Yudes, ada sendiri untuk masuk di dalam Siskudesnya desa-desa. Terus CNG gitu ya. Yang kalau kita kenal apa? DTKS ya, CNG ya. Nah ini CNG padahal kemarin saya baru dengan beliau Panggali di RRI benar Pak. Nah di situ ini katanya dengan bantuan sosial gitu dan dana desa dalam hal pendataan untuk data misi apa itu masuk di CNG. Terus si Pades, nah ini yang tadi disampaikan oleh beliau Pak Usman, tingkatkan PHDes-nya lewat Cipades di Jakarta. Nggak mungkin ya tanah X ini tahun 2023 akan nilainya sama dengan tanah X di tahun 2024. Nggak ada Cipades. Terus Om Span gitu ya. Nah, Om Spanen. Nah, karena kan memang TKD itu. Nah, terus ada SDGs desa ini yang pokok lah gitu ya. Sampai sekarang saya melihat progresnya masih bertahan gitu ya. Jangan dianggap data SDGs itu tidak penting, karena dulu ada di luar daerah itu mengatakan rusak SDGs enggak, itu berimplikasi panjang. Kenapa? Itu bagian dari pendataan miliknya desa. Mendataan orang mengatur SDGs rugi apa desa. Terus ada platform sektor, ada Dapodik, Emis, PSPK, SPBN. Di sini pengembangan SDG terfragmentasi karena belum optimalnya interoperabilitas data antara kementerian atau lembaga sehingga desa harus melakukan berbagai pengumpulan data, ya kan? Karena masih sibuk ini ada data permintaan Podes, terus Podes akhirnya habis untuk pendataan. Terus terdapat juga isu perbedaan standar prosedur dan metode, ya kan? Lagi mau kan di desa apa? Pakai standarnya ini jadi akhirnya kan ada ya data P3 lain, data P3 nya nggak valid gitu kan. Nah timbul seperti itu. Terus lanjut. Nah, alur berpikirnya indeks desa ini harus dipahami bareng-bareng ya. Cakupan pembangunan desa berdasarkan Undang-Undang 6 tahun 2014 yang baru kita rubah ya untuk kedua ya, nomor 3 tahun 2004 itu ada 3 cakupan pembangunan. Itu pembangunan, pemberdayaan, pembinaan sama pemerintahan. Nah, di pembangunan panjenengan tinggal melihat itu tanda-tandanya itu bergeser ke aksesibilitas sama layanan. Terus perbedaan pemberdayaan itu ke sosial, ekonomi sama lingkungan. Pembinaan pelayanan dasar, sosial, lingkungan. Terakhir pemerintah tetap tata kelola pemerintahan desa. Kita lanjutkan sebetulnya isinya apa. Nah ini
inilah yang menentukan kemana sebetulnya arah pembangunan yang panjenengan buat. Panjenengan menerjemahkan visi misinya Pak Kades itu berbudi untuk dukung LKS. Ini harus diperhatikan. Sehingga nanti kalau bahasa dong disini tambang skornya budget segitu terus ada apa? Maka kami minta sebagai para pendamping dari Kementerian Desa ke nomor desa 12 desa. Caranya seperti itu. Yang dasar kita bicara akses pendidikan. Saya yakin 12 desa punya PAUD kan? Kalau yang nggak punya PAUD silahkan cong gitu ya. Baik itu yang milik desa ataupun bukan milik desa. Nah, indikatornya terakses ya. Artinya misalnya ke tengah tuh nggak punya PAUD tapi bisa Karangmangu cadar. Nah, itu dihitung jaraknya bila berapa waktu itu namanya akses. Jalan seperti itu. Nah, di sini kesehatan yang dilihat kan akses pendidikan PAUD, SD, SMP. Contoh, emang Kebumen punya SD mas? Enggak ya? Ya punya, tapi ditambahnya perempuan. Kalau kita bicara SD-nya itu, berarti yang ngontrak itu kan? Karena menempati tanahnya desa, tapi aksesnya mudah. Hanya berapa menit, berapa ada namanya itu akses pendidikan terhadap SD, begitu SMP dan SMA. Makanya itu ada namanya, nanti kita bisa membedah sebetulnya ada di Batu Raden dalam angka tahun 2024 yang bukan oleh BPS. Nah, terus kesehatan ini harus diperhatikan karena kesehatan ini bagian dari intervensi baik spesifik ataupun sensitif terhadap kecepatan penurunan stunting dan penyakit menular lainnya. Nah, yang diperhatikan ini layanan sarana kesehatan anak, layanan otomatis biasanya ada bidan desa, ada PKD, mungkin ada Polindes, mungkin ada yang desanya memiliki ketempatan puskesmas. Kalau tidak ya kemudian itu kan lebih dekat yang tadinya mungkin hampir setengah kilo ya mas Tri waktu di sini ya. Tapi sekarang cuma berapa ratus, mungkin 200 meter ya dari titik kita ngukurnya titiknya oleh desa gitu ya. Terus Polindes aktivitas posyandu, nanti kan ada pertanyaan, apakah posyandunya aktif? Ya, berapa bulan sekali? Ya ini katanya ini akan mempengaruhi skor dan pencapaian pembangunan desa terhadap pelayanan dasar. Nah, terus pelayanan bidannya 6 orang, bidannya melayaninya bagaimana gitu kan? Nah, terus pelayanan nakes lainnya, berarti nakes lainnya itu adalah selain dokter dan bidan kenalan nongkrong. Nah, dia lainnya kepada ketersediaan apotek. Nah, terus JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. JKN di dalam capaian SDG ketiga itu ya, Desa Sehat Sejahtera itu minimal 75%. Tolong lah ya dicek maning itu ya data-data wargane sing duwe JKN. Masa ini 40%, ini 40% maning enggak mungkin. Pasti ada kenaikan. Apalagi sekarang ada perubahan BPJS kelas 1 dan 5 dan ada. Terus utilitas dasar, sistem pembangunan IPA. Nah ini ditanya ini. Berarti ini mesti desa itu ada nggak IPA-nya? Jadi kalau membangun itu perhatikan utilitas dasar yang harus dipenuhi oleh suatu desa. Jadi ini ngena ada sistem buang limbah domestik ataupun sendiri ataupun komunal gitu ya. Terus rumah tangga dengan air minum aman, artinya itu teraliri dengan air minum pipanisasi. Ya standarnya itu kalau saya itu PAM itu ya, kan ada pemeriksaan sekian bulan sekali bulan kalau saya. Terus akses listrik ini bicara akses listrik ya, karena penerima listrik, pengguna listrik itu jangan kesatuannya itu kepala keluarga atau rumah ini akses gitu ya. Itu jatuhnya ke rumah itu bisa saja ditempati dua kakak ya. Tapi kalau kita ngitung kakak, banyak banget. Artinya itu adalah terhadap ketersediaan rumah-rumah itu layak huni nggak layak huninya itu ternyata dia tidak punya listrik, dia punya listrik. Nah
Nah ini kan kita di sini. Terus pelayanan telekomunikasi, saya pernah keliling itu supaya pakai kabel, paketan. Ternyata sekeliling di Batu Raden desa-desa semuanya sudah sangat kuat gitu ya. Sampai ke Buang Kali itu ternyata kuat. Jadi tidak ditanyakan jenisnya apa, ada mungkin 4G atau 3G dan lainnya. Terus persentase rumah tidak layak huni ini harus diperhatikan. Kemudian ada pertanyaan di calendar itu kalau datanya sudah masuk di perkim yang usulan itu PKN itu masuk. Kalau yang belum masuk tinggal dimasukkan, digabung gitu ya. Jangan suruh paling terus di data kan. Tapi data yang sama ini semuanya harus akumulasi dilaporkan semua. Karena apa? Untuk mengukur kebutuhan papan itu udah layak atau belum itu. Jadi ini kan kewajiban desa harus memfasilitasi itu. Karena apa? Ada bedah rumah, ada kalau dana desa itu kan 10 juta ya, maksimal 10 juta untuk daerah. Terus lingkungan ada 4 indikator, yaitu pengelola lingkungan, kearifan lokal, sistem pengelolaan sampah. Biasanya ditanya apakah tersedia tempat pembuangan sampah gitu. Ya minimal kalau ada, makanya kan itu ada yang ide-ide di desa itu ada tempat sementara gitu ya, yang organik kan organik itu bisa menjawab ke sini. Ini penting jangan lakukan urusannya berbeda-beda tidak. Nah makanya itu harus tersosialisasi kepada masyarakat. Nah terus tingkat pencemaran lingkungan. Kemarin saya waktu itu dia nanti ya ditanya itu apakah terjadi pencemaran lingkungan. Kalau jawabannya iya, pasti akan menurunkan. Apa yang harus dilakukan? Ya berarti tahun depan atau dalam proses perencanaan pembangunan kebiasaan di RT yang di sehingga pencemaran itu difasilitasi mungkin dengan IPAL seperti itu, jangan dibuang langsung ke air permukaan gitu ya. Nah terus penanggulangan bencana, nah ini kan harus paham gitu ya. Maksudnya ya penanggulangan bencana sampai sekian puluh juta ternyata nggak ada bencana di situ dalam posisi karena kita memotret ND1 berarti 24 berarti data 2. Terus sosial berapa indikator, aktivitas kearifan sosial budaya berapa indikator. Karena tanya berapa kali contohnya desa ada gotong royong di desa, maksudnya cuma sekali nggak mungkin lah ya, pasti berkali-kali gitu. Jadi itu harus tersampaikan di dalam proses pendataan ini. Terus kegiatan olahraga, sekarang ada yang lagi bangun gedung got olahraga gitu, got olahraganya jalan enggak gitu. Itu harus berkorelasi, misalnya sarana prasarana tapi orang melakukan kebiasaan nih. Nah ini kan menjadi sebuah pertanyaan. Ini sebetulnya kebutuhan desa atau kebutuhan bukan desa itu, artinya yang harus dipenuhi oleh desa. Terus peningkat konteks sosial, penonton sosial itu kan ada yang mediasi dengan tokoh masyarakat atau dengan kepolisian. Ini harus diperhatikan gitu. Ya artinya kalau memang itu ada ya harus bagaimana kalau solusinya ya tidak lebih lagi. Peningkatan kapasitas masyarakat, nah ini taman bacaan kemarin saya sudah sharekan, ada MOU, ada Kemendes dengan Perpustakaan Nasional. Bisa boleh saya juga pernah menyesuaikan ke Mas Hakim, ada keputusan menteri desa ya Mas ya, yang kaitannya dengan taman bacaan. Saya sudah berkali-kali, tolonglah disediakan desa itu ada taman bacaan. Tapi ya orang belum bangun-bangun, alhamdulillah yang sudah terbangun Kebumen ya Mas. Nah, Kebumen yang udah wujud ada taman bacaannya. Tapi kalau ditanya di desa-desa ada memang boleh pojok bahkan tapi ya kasih tempat yang representatif gitu, dan cuma nempel tok itu sih mungkin mengkorek kalau anak kosan desa anak orang anak boleh ngumpil gitu. Padahal dari desa boleh di situ. Nah, terus aksesibilitas, konektivitas kondisi jalan di desa dan kondisi penerangan jalan utama desa. Nah ini makanya kemarin kan sering ya pada korban tolong jalan mana yang menjadi ampuannya desa, mana kabupaten, mana provinsi. Nah terus aksesor di sebuah jalan itu butuh apa aja, apa harus ada drainase, ada lampu jalan. Tapi sekarang belum direspon gitu. Ya kalau masih direspon, karena kan udah bagus gitu ya, udah ada pelang-pelang namanya gitu. Tapi kadang-kadang kalau ke situ ya gelap. Nah, terus ekonomi ada 2 indikator, itu produksi desa. Nah ini jangan sampai gitu ya, ada produksi desa yang ada di desa itu kalau ditanya desa ini penghasilannya apa? Ada. Nah kan lucu ya. Karena apa? Ya memang tugasnya kita itu adalah sampai ke arah sana, memotret potensi desa gitu. Terus
kerjasama ini yang. Nah contoh kayak Karamau itu udah kerjasama ya, GBK itu apa? BSD ya Mbak ya. Nah itu berarti nanti masuk sekarang sana kayak gitu loh. Supaya ini apa? Ngena, oh dia punya datanya ada gitu. Terus akhirnya kalau ada kerjasama, otomatis itu ada sebuah musdese yang teman-teman kalau orang yang betul itu kan musuh Sapora gitu. Nah ini nanti juga datanya. Terus selanjutnya adalah fasilitas pendukung ekonomi, akses terhadap keterampilan khusus masyarakat, tokoh atau pertokohan kan satu ya, atau pertokohan itu di satu tempat ada 10 tokoh, itu namanya pertokohan gitu, ada nggak di situ. Terus adanya penginapan kalau daerah Tenger gitu ya, Taramangu, Kemutu Kidul, Kemutu Kawal, Pangsalan, masih Jabe, Tujuan, titik warnanya berarti bisa kembalikan yang benar kayaknya. Iya kan, nah, seperti itu kita bicarakan. Terus layanan keuangan, Silangka Bundesnya orang aktif, anak PKD, kenapa tidak disebutkan? Kadang-kadang disebutkan, salah kayak gitu, nggak boleh kayak gitu. Kita open terhadap data. Terus tata kelola pemerintahan desa ini ada 5 indikator, yaitu kelembagaan dan pelayanan desa yang kita kalau anak biasa itu kan ada ya Permendagri yang 8 itu. 35 itu ya 2018 kaitannya dengan administrasi umum desa yang punya biru dulu itu ya, misalnya ada progresnya, kita tunggal di situ di dalam ide desa. Apakah tersedia buku perencanaan desa? Ini kosong bagus mana? Terus adakah buku perdes? Kosong. Orang catat dengan laptop 8 triliun. Nah, boleh dituangkan dalam bukti materialnya gitu. Karena apa? Jadi pertanyaan di sini. Nah, terus tata kelola keuangan desa, pendapatan si desa, PAD dan dana desa, dan jumlah kepemilikan dan produktivitas aset desa. Ini sumber-sumber pendapatan desa harus jelas. Oh, DD-nya nanti apa? Di dalam APBD antara progres. Terus selanjutnya Bu. Nah ini yang klasifikasi pada visioner tidak desa. Iya sih kadang-kadang akhirnya proses. Anggaran tidak desa ngomong aja, dan tidak desa ngomong aja. Anggaran dia nanti akan dipusat berbeda dengan pertanyaan hanya mengproses. Ini kejujuran dari desa sendiri. Karena logika. Nah, di sini di data dan dilakukan penilaian ini yang penting. Contoh jumlah ketersediaan barat, waktu tempuh ketersediaan transportasi saat pendidikan yang tadi. Yang layanan dasar kudu sih jelas. Masa sih boleh desa SD kebumen ngomong yang semenit kemudian 5 menit harus dipikirkan cara lagi. Nah di data dan tidak dokumen, tapi mau menurut delay tidak juga bayar. Makanya apa? Enggak aku kasih nomor-nomor visionernya biar panjenengan itu nanti bisa mengkoper, karena seluruh data di itu saling berkorelasi dengan data yang direlay. Nah, contohnya penyediaan dukungan layanan pendidikan, kendala akses sarana pendidikan. Gitu. Contohnya apakah sekolahnya rusak atau tidak gitu. Oh, rusak itu nggak ada penilaian, tetapi itu akan mempengaruhi itu. Ternyata di situ ada ketersediaan sekolah. Gitu. Terus by system dan dilakukan penilaian, kemudian akses ke sarana pendidikan. Nah itu. Kalau panjenengan itu pada saat menginputkan, kan nanti ada kita buka ini contoh yang sudah saya downloadkan Pak Usman hari ini yang hasil kuesioner ide desa itu 12 desa. Kalau yang by system di ide desa itu nggak bisa dirubah. Caranya kok dirubah? Ya panjenengan harus membetulkan data di IDL. Ngeri di kotak-kotak atau jebol sama bisa kan sistem. Makanya Excel sebelum melakukan Excelnya dirubah dulu, ya dan dilihat mana yang anomali. Nah, by system dan tidak dilakukan penilaian itu pertanyaannya misalnya pendataan dan tidak dilakukan penilaian, namun terhubung by system dan pertanyaan sama yang sebelumnya ada, misalnya berapa jumlah penduduk gitu kan. Nah, itu udah by system. Nah, campur. Nah ini detail-detailnya ya, ini detailnya jadi panjenengan nanti bisa mengerti bahwa sebetulnya dalam pembangunan desa ini cuma saya mulai gitu ya. Oh kan nanti seneng gitu ya kalau ada kumpul BPD gitu, kepala desa gitu ya. Ayo kita bedah gitu, apa sih yang menjadi hal terpenting dalam pembangunan. Nah contohnya ini
indikator terkait indikator desa. Ini ada 8 slide gitu ya. Ini adalah dasar subdimensi pendidikan, akses terhadap AOTK terhadap akses pendidikan ketersediaan, kemudian akses angka pasti murni APM. Disebutnya kayak Pak Samad kapan ini APM gitu ya, asal angka pasti murni tentang pendidikan. Nah misalnya di desa Kebumen itu yang harusnya itu ya sekolah itu berapa, yang tidak sekolah berapa itu untuk mengetahui ke arah sana akses terhadap AOTK atau terhadap terus subdimensi kesehatan dan aktivitas posyandu ketersediaan jumlah aktivitas rutin kemudian anggaran. Apa lagi apalagi kalau diberikan posyandu itu menggunakan desa itu ke sana pertanyaan. Jadinya enakan di bedahnya. Terus layanan bina desa ada nggak? Kayaknya 12 desa semuanya ada bina desa sampai paling ya kantor itu ada 1 lah ya minimal. Terus penyediaan transportasi penunjang gitu ada nggak? Penunjang transportasi daripada layanan bina desa, mungkin ada yang punya mobil siaga, tidak itu mungkin kayak di sana ada transportasi ojek atau apalah gitu. Terus selanjutnya, nah ini layanan dasar untuk dimensi kesehatan. Nah, ini ada utis dasar air minum ini yang dibahas itu. Kenapa air bersih itu adalah bagian bagaimana intervensi sensitif terhadap kecepatan stunting. Karena apa yang dinilai itu adalah besarnya Ezekiel coli di dalam air yang diperlukan masyarakat harus 0 ppm. Kalau masih 0,1 berarti airnya nggak aman. Nah, ini kita bareng-bareng sampai mempelajari lapangan. Terus layanan komunikasi, ketersediaan akses telepon, ketersediaan akses internet, semuanya pakai dana desa Pak, dengan akses internet Pak. Tiap bulannya berarti tiap bulannya pasti semuanya iya dan sangat kuat. Terus presentasi rumah tidak layak huni, itu presentasi tidak layak huni jumlah. Makanya kan kemarin saya di Kementerian itu juga gitu, jumlah rumah di dalam satu desa yang terpecah per RT itu berapa, atau di situ totalnya yang tidak layak huni berapa, nanti terbagi akan begitu sih. Jadi nanti kalau ada 100 misalnya di desa Kebumen sampai yang berbasis BNDA ya itu yang diselesaikan, ada malah boleh data mandi masalah gitu. Jadi kalau berdata mandi dia selesai, terus lanjutkan. Terus sosial, kearifan sosial budaya, keterjadian kearifan lokal biasanya sama ya apa? Kesuran ya, kesuran ada banyak kulit, gitu, ada EB gitu, masih jauh dari situ, ada nggak gitu? Nah keberlanjutan kearifan lokal, berlanjut enggak? Nah contoh yang berlanjut tidak ada kan? Sudah tersedia yang 3% ya, seremonial kegiatan di desa. Ada yang kesuruhan, ada karena itu jauhnya ke sana. Terus frekuensi gotong royong, keterlibatan warga, nah si warga itu ada gitu kan. Karena kan dihitung gitu kan, masa si gotong royong juga apa yang baik gitu kan. Nah ini kan harus komunikasi dengan para kadus gitu. Satkamling, nah ini satkamling ini bagian dari ketersediaannya mitigasi bencana gitu. Di satkamling kan tidak hanya cukup pakai orang doang gitu ya, pasti ada yang lain mungkin atau kebakaran itu tersedia di situ. Karena kan selalu dianggarkan setiap tahun mesti aku masak anak anggaran untuk mitigasi bencana. Terus stok ketersediaan taman bacaan, nah ini ketersediaan bacaan hari operasional, ada ditanya itu yang Pak Mijit ada ini operasionalnya setiap hari enggak ya gitu ya. Kan ditanya seperti itu, anak tapi operasionalnya beda orang. Oh iya, buktinya mendi pengunjungnya kan anak tidak pernah tertulis dan seterusnya. Itu masalah kajian KPKS ini. Ya memang ya seperti inilah gitu ya untuk desa. Terus keberadaan fasilitas ketersediaan kondisi fasilitas. Nah ini alhamdulillah ya ada desa yang telah mengalokasikan untuk olahraga karena memang tuntutan itu kebutuhannya. Terus keberadaan ruang terbuka, terus lanjut ekonomi oke ya, pasar desa itu terus lanjut. Ini adalah lanjutan gede, nah gede yang rumah itu pasti tidak. Nanti kita lanjut lagi ya, soalnya nanti materinya sudah ada yang disampaikan Sekbol nanti mohon yang 6 desa silakan nanti bisa di-tes sama sudah atau saya itu saja. Nanti kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mohon izin saya lanjutkan, meskipun tinggal dikit. Ini adalah indikator yang aksesibilitas lingkungan ini ya. Jadi yang diperhatikan semua desa itu punya sistem pengelolaan sampah itu ya, baik yang mengolah ataupun hanya sebagai pengumpul. Ini nanti indikator-indikatornya mohon didifikkan ya. Kadang-kadang ada yang apakah itu dibuang di halaman atau dibakar gitu ya. Karena kita sistemnya adalah sesuai dengan standar kesehatan itu ya. Kalau kita dikumpulin ya olah gitu ya. Terus adalah penanggulangan bencana itu ketersediaan aspek informasi. Nah ini aspek informasi ada nggak gitu? Biasanya kan ada apa namanya? Ada rambu-rambu itu ya. Rambu tertunjuk ke sana, terus ini dikumpul gitu. Karena nanti lainnya kemana? Ketersediaan fasilitas mitigasi gitu. Kemudian akses menuju fasilitas mitigasi. Kalau orang mau lapor misalnya, makanya kan saya pernah contoh kayak di Kurasari Pak Usman, itu dulu pernah menganggarkan Usana apa namanya Mas Hakim HT gitu ya, HT-nya ada, tapi kita cek kurang paham itu ditempatkan di pos mana, tapi eloknya harusnya di desa, gitu ya, sebagai sentralnya. Nah itu kayak Pak Edi ada perempuan gitu ya, itu harus sentralnya ya di jelas gitu ya, karena itu penggunaan pakai dana desa itu yang di Kurasari. Terus ada pelatihan yang apa Kurina yang tangga bencana ya Bu ya, yang sampai 2 hari, yang digawekan poseng gitu, ada tempatnya gitu. Terus apa namanya tempat informasi untuk komunikasi dulu ada belajar apa namanya itu yang antena gitu, ada pesawatnya ya terpakailah di situ gitu kan, itu kebutuhan untuk masyarakat gitu ya. Terus lanjut terus. Ini adalah aksesibilitas, ini kondisi jalan di desa, jenis permukaan jalan, kualitas sebagai jalan. Ini kan sering ya, setiap kali pembangunan mesti misalnya adalah akses terhadap kalau nggak jalan jembatan, karena itu adalah fasilitas dasar dari pelaksanaan dasar di desa. Ini ditanyakan jenis permukaan jalannya apa? Kan adanya kan yang beraspal, ada makadam begini, itu pertanyaan itu ada. Terus kondisi penanganan jalan utama desa, ada PJU. Gitu. Terus hari operasionalnya PJU-nya 24 jam atau tidak gitu ya. Kan sekarang ada yang menggunakan solar cell, ada yang langsung ke PLN gitu. Terus keberadaan angkutan umum, ketersediaan angkutan dari operasional. Nah kalau gimana kalau Gojek umum tapi tanpa trayek, berarti ada ya semuanya ya. Terus lanjut, administrasi pemerintahan ini harus dipahami kita bareng-bareng ya. Subdimensi kelembagaan pelayanan desa, pelaksanaan pelayanan di desa, hari operasional perjalanan pelayanan desa 5 hari ya Pak ya, 5 hari. Kalau di daerah lain di sana masih menggunakan 6 hari, tapi Banyumas sudah 5 hari. Terus pemanfaatan teknologi dan pelayanan desa SPB, kemutuan udah jadi, yang digital itu udah berjalan, yang boxnya belum. Ini ya, ini karena apa? Ini kaitannya dengan kesini loh Pak. Mohon lah ya, kalau udah siap, ya pokoknya dengan kurang ya mesti kurang lah gitu ya. Tapi kalau nggak pernah dicoba, kapan lagi? Karena ini kesini gitu. Makanya karena saya orang Pak Usman, kayak di Kurasari ini ada vendor silakan gitu ya. Contoh kayak dapat ribet kinerja desa, ya tolong kira-kira ini duduk dan butuh apa kayak gitu. Jadi misalnya gitu, karena ini kan ketersediaan administrasi biar enak gitu ya, ini mulai sekarang zaman digital ya, masyarakat mulai dari surat lewat digital gitu. Tapi tetap tidak menghilangkan fungsi RW, tetap jalan gitu ya. Terus musyawarah desa, frekuensi musdes, masa musdes itu jadi bisa tahu kalau ada PLT, lucu itu kan. Ini kan makanya kan ada RKP, di dalam RKP mesti sudah ada RKP, itu kan nanti dimusdeskan. Nah, jelas ya, musdes RKP, musdes penetapan APBD, musdes pertanggungjawaban APBD, musdesnya pertanggungjawaban BUMDes gitu ya, musdes BTDD atau musdes khusus lagi mau nih karena musdes tetap penetapan status desa itu IDM dan ID. Nah, terus adalah pendapatan si desa PADES, keterjadian PADES peningkatan. Nah ini yang harus disermati. Peningkatan PADES masa sing tahun ini
Kalau tahun dingin malah mundur. Nah ini kan harus diganti gitu ya. Kenapa turun? Harusnya itu naik gitu ya. Nggak mungkin harga tanah itu turun gitu ya. Karena saya juga sama lah ya, saya juga wajib pajak gitu ya. Saya punya tanah ya, ternyata setiap tahun naik gitu ya. Terus penyertaan modal DD kepada publik tadi yang sama gitu ya. Penyertaan Nebira, masa di datanya berapa keuntungannya publik setiap tahun? Masa nama bisa Pak? Saya yakin ini mesti kondisi valid gitu ya. Tapi ya anggaran valid ya saya segera lalu kasih penting wis rampung, nggak boleh karena ini yang akan dalam bukan aspek penilaian gitu loh. Nah, terus jumlah kepemilikan produktivitas aset desa, jumlah berdasarkan jenis aset. Aset kan dihitung aja, ada aset bangunan, tanah, terus ada apa namanya mungkin televisi gitu ya dan lainnya gitu. Terus produktivitas kepemilikan aset dan inventarisasi aset. Apakah desa itu memiliki inventarisasi aset desa? Ini itu pertanyaan. Kalau iya tidak tahu nanti kalau jawabannya iya berarti tidak. Saya juga pendamping juga Pak Usman sebagai timnas bingung sih di monitoring mau jawab iya tapi faktanya nggak. Lebih baik kita jujur. Terus lanjut. Nah, klasifikasi status desa ini. Definisi desa merupakan suatu penguatan terhadap tingkat kemajuan dan seni pembangunan desa di Indonesia. Ya kita ikhtiar bareng-bareng gitu ya. Misalnya 2016 ya dari desa ya, dari mulai 200 juta ya lunas ya. Sekarang kalau ke 2010 tahun ya. Iya lah, 10 tahun sekolah masa mundur. Padahal nangkap ke sana. Kan masa statusnya ajak boy masih mengisi lah gitu. Masa ini pertama Pak Ustadz Desa 2017 ke sini saya menemukan 2 desa yang berkembang yaitu Kebumen sama Karangtengah. 2 tahun berikutnya alhamdulillah 2 desa itu menjadi maju. Nah di tahun 2 tahun berikut itu lahirlah desa Rempuah menjadi desa pertama mandiri. Terus berikutnya 2019 keluarlah desa Kandak gitu ya, dan terakhir adalah desa penutup. Kita sudah tuju ya, saya tidak memaksa, tetapi saya hanya mengadvokasi, memfasilitasi apa yang disebutnya desa, intervensinya ini loh Pak Kades, ini loh kayak Sekdes, ini loh BPT yang dibutuhkan masyarakat desa, bukan itu. Ini yang paling penting karena masuk dalam proses penilaian. Sumber data, basis data tunai indeks desa berasal dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Kementerian Desa dalam rentang bulan Januari sampai Juli. Berarti plus ini ya penilaian. Nanti di bulan Juni itu akan ditetapkan di tanggal 10 Juli seluruh Indonesia kita 75.000 desa akan ditetapkan di desa ini apa namanya mandiri berapa. Karena apa? Sesuai dengan baseline-nya Bappenas untuk Kabupaten Banyumas itu targetnya adalah 25,46% tahun 2025 berarti besok itu ya. Itu ada kenaikan persentase desa mandiri. Apakah desa kita menjadi bagian yang akan memberikan kontribusi kepada Kabupaten Banyumas? Karena di tahun 2045 Banyumas itu memiliki target desa di Bappenas itu 46%. Desa 301 desa itu harus menjadi desa mandiri. Jadi gawange hajatannya gede, hajatannya para ibu. Kami hanya menstimulus melakukan desa yang kita itu. Itu desanya panjenengan kami berhadir untuk ikut bangun. Nah nanti keluarnya itu ada desa sangat tertinggal, kita nggak ada itu sangat tertinggal. Kita mesti ada maju gitu ya, maju sama mandiri, majunya tinggal 5 ya. Yang 7 adalah mandiri. Lanjut pun. Nah, terus lanjut pun. Oke, terus oke, terus jadi tidak salah. Terus lanjut nanti yang terus lanjut. Oke, yang indeks. Nah ini adalah contoh pengukuran di analisis desa dengan analisis desa. Ada pertanyaan berapa pendapatan per kapita sesuai dengan saya punya data dari BPS itu adalah 12.495 rupiah per hari per kapita. Nah
itu per kapitnya segitu. Kok nanti ada kita potong saya kira itu tidak sekitar segitu. Panas itu gitu ya. Terus lanjut. Jadi tangannya terus lanjut dulu. Oke. Nah, ini adalah pasutnya ya. Pasutnya usernya adalah kode desa 10 digit, biasanya dengan kode desa biasa. Nanti pasutnya IDM setiap teman desa underscore 2024. Nanti beda lagi untuk yang nanti kecamatan ini sangat ke Pak Usman. Lanjut. Nah, contoh pengisian personel ini. Contoh nih ya. Ini karena ada yang menekan contoh ini. Contohnya yang terjadi anomali ini. Jumlah KK 4.810. Kemudian ada pertanyaan, KK yang memiliki rumah 804 itu. Nah, ternyata ini di pertanyaan 804 itu jawabnya 4027 dan tidak memiliki rumah. Nah, terus yang 480 itu kemana? Ini sangat cross-check. Ini data ini memilih. Padahal sumber datanya adalah basisnya jumlah rumah. Ya, harus hati-hati jangan sampai anomali. Terus lanjut pun. Nah, ini adalah penduduk kalau yang di IDM itu kurang 3 tahun, tapi kalau yang di desa itu 4-9. Nah, makanya jangan terjadi anomali ya. Jumlah penduduk 3 tahun 27 jiwa, sementara jumlah bayi usia 0 sampai 59 107. Kalau 0 sampai 59 itu berapa tahun? 6 tahun. Loh sih kurang dari 3 tahun 27 jiwa, dan 0 sampai 59 107. Nah, berarti ini kan jadi sesuatu yang harus dikocok, harus benar. Karena apa? Ini adalah sasaran penerima manfaat, yaitu tentang konvergen stunting. Hati-hati. Terus lanjut. Nah, ini adalah progresnya Pak Usman. Ini progres untuk desa Karangmangu sama Ketenger. Tandanya Pak Usman, kalau di bawah indeks desanya itu 0%, berarti IDM-nya udah apa-apa. Iya, artinya kan ke NG-nya belum disentuh, artinya tidak ada perubahan apapun. Kenapa? Itu juga Ketenger juga 0%. Nah, kalau data itu 99,9% itu data asli tahun 2023. Terus lanjut. Karangtengah coba tadi. Karangtengah sama dengan Kumutu Kidul. Mau kan aja kemarin fotonya. Kalau nggak bisa sebenarnya ya karena saya berikhtiar gitu ya, ada stabilitas ya, nanti dilakukan oleh PD-nya Mas Eka, nanti Kumutu Kidul sama Mas Tito gitu ya. Maksudnya ya nggak apa-apa, misalnya PD nonton segini menit ngurus IDM kayak gitu, daripada nanti aku lihat karena gini kalau di laporannya saya lihat itu setiap minggu saya lihat ini desa kemana ya, ada kosong blok berarti saya bertanya. Nah, ternyata ada agenda IDM sudah masih 0 gitu ya. Terus lanjut. Kebumen juga masih kosong, masa di udah mereka dulu ya makanya kamu dengan komunikasi lah ya dengan Mas Tinto gitu, karena dia akan mendampingi gitu. Nggak apa-apa, satu kali di Kebumen gitu. Terus Lengkuah juga sama. Nah, ini masih 0%. Terus selanjutnya ini adalah Kutasari. Maksudnya mana? Kutasari masih 0% nih, masih itu masih 0%. Terus tambah Purwosari, bolak-balik saya datang ke sana nggak bisa masuk DC, tapi pernah diminum tuh ya masih 0% gitu ya. Ini tanggung jawab kita bareng-bareng gitu, bukan keinginan kami para pendamai, bukan jahat, kami hanya menuntun gitu. Terus lanjut, ini adalah Karasalam Lor 86,82%. Makasih ya. Ya tolong gitu ya. Nah nanti kalau udah kayak gini nanti bisa dicek di ada punduk di soal dicek lagi. Terus Kemutular 20,8% pagi nanti masuk dan pakai gitu ya. Terus selanjutnya Pamijen 100% di marketplace mana. Tapi untuk mengecek seperti ini panjenengan coba unduh visual aja baru kita lihat dicek ada anomali nggak, ada kalimat cek kembali data enggak. Nah
terakhir adalah pada terima kasih Mas Wisi sudah 82,6%, tapi atasnya 99,9%. Semuanya itu warnanya hijau seperti punya masjid seperti itu 1%, tapi tidak boleh ada anomali. Terus selanjutnya, nah ini perlu dilakukan cek. Nah ini Mas Adi, data inputan pemungutan data IDM desa dan IDM harus terisi semua 100% warnanya hijau. MITI contohnya adalah pemilihan tulis hijau, tapi jangan dulu yakin itu benar, perlu dicek sebagusnya gitu ya. Terus untuk mengetahui apakah ada anomali data, unduh hasil usaha di dashboard IDM, menu usaha yang kita tadi loh, yang untuk usaha itu. Terus jika terjadi anomali data, ditandai dengan hasil unduhan data tidak 100% dan garis miring atau warna merah, karena 100% itu warnanya hijau. Solusinya gimana? Perhatikan nomor kuesioner. Nanti kita ambilkan, itu sudah ada contoh desa Pamijat nanti ya, bukan Excel ya, enggak, itu sudah ada. Terus jika anomali ada isian by system dari tadi itu. Anomali by system, kita pastikan by systemnya itu yang data di IDM itu harus benar gitu ya. Terus lanjut dulu. Nah, ini terima kasih. Coba aku ingin cek yang apa namanya yang, nah itu nomor 4 kayaknya. Nomor N, iya itu ya, benar. Nah ini, coba kalian loh sendiri pun. Terus, nah ini Bu, kalau menunjukkan data seperti ini, berarti kita tim suruh membetulkan, cek kembali inputan Anda. Coba naik ke atas pelan-pelan, gimana letaknya? Jadi biar enggak, karena ini riskan banget cuma sadar, saya akan mempengaruhi. Nah di situ kok, ternyata pertanyaannya adalah di subdimensi utilitas dasar. Kalau jadi, wow 100%, oh Mas Vito akor, kemarin aku kalau Mas Vito, aku 100%, kalau ini belum benar, saya nggak akan berani mengapprove. Karena apa? Ini haknya desa. Kalau dia udah benar, saya wajib mengapprove juga. Nanti apa? Tentuan di acara kecamatan, anak tanda tangan yang pendamping, anak tanda tangan Pak Camat. Nah, di sini air minum, cek ketersediaan air minum. Berarti kita lihat ya di pertanyaan 2.08 kaitannya dengan kesejahteraan. Tadi yang saya jelasin ini yang panjang, kita berdoa sama dengan sini aja sampai mumet, tapi ternyata ini. Jadi saya mohon solusi yang pertama, tadi dilihat gitu ya, saya minta unduh dulu kuesionernya yang tadi Pak Menko gitu ya. Sudah saya undurkan semuanya, 12 desa, baik yang masih 0% ataupun sudah pergerakan ada yang 20 atau 80 semuanya. Tinggal sama minta ke Mas Ipul gitu ya untuk mengcopy, nanti kita bedah bareng-bareng. Paling itu saja Pak Usman, saya mohon maaf sekali lagi pada seluruh desa dan juga rekan saya para penamping. Besok ada bentuk kata yang tidak pernah, mungkin ada tambahan dari Mas Udin. Mas Udin, pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemerintahan, rekan dari perangkat desa dan Pak Gubernur Mas Mito yang hormati juga. Saya ingin menegaskan Pak. Jadi sekali lagi apa yang tadi disampaikan oleh Mas Iman bahwa PLD itu dari lokal desa itu hanya mendampingi. Jangan sampai teman kami ini nanti disuruh input data, karena itu ini akan menjadi bahan bagi panjenengan semua nanti untuk perencanaan desa. Jadi ada beberapa model indikator yang ini dari Kementerian Transmigrasi memang IKM. Keluarannya nanti adalah desa sehingga masih nanti. Kemudian kalau dari
Jadi itu ada fiscal yang kurang berkembang dan cepat berkembang. Kemudian yang progressive juga ada yang nanti akan menentukan swadaya, swakarya dan swasembada. Itu kita harus paham betul fungsinya masing-masing dan beban berat sebenarnya bagi kami itu semua bahwa di Batu Rajin ini dari 12 desa termasuk penopang paling besar desa mandiri. Jadi tahun ini sudah ada 7, yang terakhir kemarin adalah Kemudian Kulon, dan ya senang karena kita tidak hanya mengejar status itu sebenarnya, tapi bagaimana dana yang masuk, investasi yang masuk ke desa itu sebagai pemantik untuk kemajuan bagi desa Panjenengan sendiri. Contoh dari tingkat ketahanan sosialnya, ternyata dengan BD, kemudian peran sosialnya di masing-masing desa itu ternyata aktif, warganya yang kuyung dan sebagainya, ramah tamah dan sebagainya, sehingga investasi masuk ke situ, buka supermarket, buka minimarket, buka dan sebagainya, itu yang menjadi salah satu indikator yang tadi masuk dalam penilaian tersebut. Itu sebenarnya jadi harus dipahami betul. Jadi tidak asal ngisi lalu desa sebelah mandiri ini kudu mandiri, tidak seperti itu, tapi bagaimana tanggung jawab moralnya setelah kita berstatus desa mandiri, otomatis secara administrasi kegiatannya juga berdampak atau ngefek. Harus minimal lah, orang sempurna Pak, karena sempurna milik Allah kan. Jadi minimal ya benar sesuai dengan tata administrasi yang betul. Kadang-kadang kami juga berpikir, desa mandiri kok caranya hasil kayak gini ya, kadang-kadang menjadi sebuah beban tersendiri bagi kami. Tapi setidaknya ini menjadi sebuah tantangan bagi kita semua, bahwa sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada desa-desa yang sudah berstatus mandiri, karena dari desa mandiri ini sudah sedikit banyak ada efeknya ya. Efeknya salah satunya di perencanaan itu menjadi lebih ringan, karena dana yang masuk adalah 60%, persentase dana yang masuk itu 60-40%. Kemudian terkait dengan apa yang tadi disampaikan Mas Usman, bahwa sebentar lagi kita akan merencanakan tentang perubahan, dan kami pikir juga berkali-kali kami menyampaikan juga jangan kita berstandar ganda ya. Jadi di bagian infrastruktur, meskipun sekarang sudah tidak ada infrastruktur lagi di pendampingan ini, itu supaya jangan gelondong, tapi di lain infrastruktur itu masih gelondong. Harusnya sama, di pemberdayaan pun harus dirinci dong. Narasumber berapa, peserta berapa, senat berapa, harusnya seperti itu. Jangan sing digebes-gebes sing infra, khususnya kalau saya dalam pensiunan infra, ini gebes-gebes infra, tapi yang lain masih belum. Harusnya kita tidak boleh, tapi sudah terukur. Dan mulai bulan Juni nanti, mulai bulan Juni, Juli itu silakan Bapak Ibu nanti mulai mekani apa yang kira-kira menjadi gambaran di perubahan, kemudian jangan dadak dukur mau perkara kamu nggak laporan urusan musdes kan gitu. Jadi sudah tahu anggarannya berapa, kemudian kebutuhannya apa saja. Mungkin itu saja, terima kasih pas 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Imanuddin, Mas Ludrik yang memberikan pencerahan kepada kita semua kaitannya dengan IDM dan proses perencanaan pembangunan di desa. Mungkin saya menggarisbawahi apa yang disampaikan Pak Imanuddin bahwa kuesioner tadi sudah disampaikan, kalau ada yang bermasalah nanti dilihat lagi, dipastikan kuesioner itu sudah sesuai dengan harapan dan pastinya sesuai dengan kondisi real yang ada di lapangan. Terus menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Budi juga kaitannya dengan
tadi proses perubahan anggaran, dan perlu panjenengan ketahui bersama bahwa proses perubahan anggaran dan penyusunan RKPDes 2025 adalah beririsan. Artinya di saat yang bersamaan, di samping proses perubahan anggaran, di situ juga berproses juga dengan penyusunan RKPDes. Jadi sebagaimana sudah disampaikan di awal bahwa kalau nanti tim RKPDes dibentuk, ditetapkan setelah tanggal 15, berarti tidak bisa menerima honor di dalam bulan berjalan, sehingga nanti kami mengharapkan di awal bulan Juni sudah terbentuk tim RKPDes. Apakah itu mau melalui Permendagri 114/2014 ataupun Permendes 21/2020, Permendes 21/2020, karena di situ ada perbedaan prinsip. Perbedaan prinsipnya adalah kalau di Permendes 21/2020 ketuanya dipilih di dalam musyawarah desa. Tapi kalau sesuai dengan Permendagri 114/2014, ketuanya otomatis adalah Bapak Ibu Sekretaris Desa. Sekretarisnya adalah Ketua RPMD. Ya, suka atau tidak suka, memang kembali lagi lewat Permendes 21, angger ketuanya orang paham ya, pada bagaimana bingung, pada bagaimana laku begitu. Ini tentunya akan menjadi tantangan panjenengan semua, tapi paling tidak inilah sebuah proses penyusunan rencana kerja pemerintah desa yang harus kita taati. Mungkin sedikit informasi kaitannya dengan Undang-Undang 6 dan Undang-Undang 3 2024, sebagaimana panjenengan sudah menerima suratnya bahwa kegiatan P3D ditunda, begitulah. Ditundanya sampai dengan hari ini memang secara lisan, dan kita juga memahami bahwa di Undang-Undang 6 dan Undang-Undang 3 sebetulnya tidak ada perubahan yang signifikan. Artinya tidak ada perubahan yang signifikan adalah di pasal 50. Di pasal 50 di situ masih berbunyi warga desa. Baik di Undang-Undang 3 maupun di Undang-Undang 6 bahasanya masih warga desa. Ya, justru di Undang-Undang 3 itu perubahan yang mendasar adalah kaitannya dengan warga yang berdomisili atau menetap yang berhak mengikuti adalah paling tidak satu tahun. Itu justru malah di Undang-Undang 6 itu ada, di Undang-Undang 3 itu sudah dihapus karena keputusan Mahkamah Konstitusi begitu. Sehingga kalau kita berbicara Undang-Undang 3 dan Undang-Undang 6 sebetulnya tidak ada perubahan yang signifikan. Hanya perubahan undang-undang yang paling signifikan adalah yang di masa perpanjangan masa jabatan kepala desa. Dan kalau kita berkaitan dengan perangkat, ada di pasal 26. Di pasal 26 itu disampaikan atau berbunyi salah satu tugas kepala desa adalah mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa kepada bupati wali kota. Nah, kemarin memang diskusinya menjadi sedikit menarik karena sebetulnya informasi yang saya terima lesan itu ternyata sementara ini sudah berjalan. Artinya nanti semuanya kaitannya dengan proses penandatanganan surat keputusan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa tetap di kepala desa. Hanya kewenangannya yang tadi mengusulkan kepada bupati, sebetulnya kewenangan itu sudah mungkin bisa diberikan sama dengan munculnya rekomendasi sama. Namun apapun bentuknya, nanti kita sama-sama tunggu surat tertulisnya. Kalau ditunda harus bagaimana, dan yang ditunda ini kan kebetulan yang sudah berproses di Kebumen sama di Kemudian begitu.
Nah, ini yang kalau menjadi ditunda yang di Kebumen memang prosesnya sudah 90% jalan. Nah, ini yang kita menjadi dilematis begitu. Ditunda karena apa? Tapi yang jelas mari kita tunggu bersama-sama surat dari Bupati, karena sementara ini Bupati lagi bersih surat ke Kementerian Dalam Negeri kaitannya dengan jumlah dan teknisnya. Karena sementara informasi yang kami dapat bahwa teknis penyelenggaraan nanti diserahkan kepada bidang teknis khususnya kaitannya dengan Dinsos Permades di bina pemerintahan desa. Itu mungkin beberapa hal tambahan. Ada hal yang dapat didiskusikan hari ini apa cukup Bapak Ibu? Monggo Mas Giwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanyakan ini mengenai pemilihan hukum tadi dari Pak Kapten menjelaskan bahwa pelaksanaan maksimal di bulan Juni. Nah, apabila yang sudah kami serahkan RAP itu ke kecamatan masalah, apakah itu sudah tercapai? Apabila belum secara ibaratnya kan harus dirubah di nah, karena ini kan di bulan Juni harus dilaksanakan. Apakah bisa sesudah bulan Juni atau Juli atau mungkin kalau RAP-nya yang belum baik, ibaratnya kan belum dilaksanakan lumpuh. Mohon. Jadi pada prinsipnya tadi apa yang disampaikan Pak Camat, kita meng-LPJ-kan sesuai dengan apa yang ada di RAP sekarang begitu. Jadi karena pelaksanaannya tadi kan Pak Camat sudah menyampaikan kepengin orang-orang rembukan anu wis kadung maringan bisa apa mau dilaksanakan di bulan Juni, sehingga konsistensi di bulan Juni itulah yang akan dilaksanakan begitu Pak Pimpinan. Monggo, ada yang lain lagi? Pak Silvan kadang-kadang masuk paham tapi orang bingungan. Enggak. Saya mohon maaf ya, itu bisa buka di tendanya nanti. Di tendanya ini adalah untuk verifikasi input Pemdes didampingi PD itu maksimal tanggal 14 Juni 2024. Juni ya, di tendanya sudah ada itu. Maksimal 14 Juni 2024. Kita bersepakat itu. Pokoknya saya tawarkan nanti biar kami dalam monitoring juga oleh Pak Usman, jangan sampai melebihi tanggal 14 Juni dalam pendampingan input oleh PLD. Jadi bukti caranya panjenengan sudah punya nomornya Tinto, daerah Tinto ya seperti nomor EKA ya apa gitu ya. Oke, misalnya satu hari ini Mas Asmi itu di pamijan aku rampung. Nah, oke, karena apa? Jangan sampai melebihi tanggal 14 Juni karena nanti verifikasi kecamatan didampingi PD itu maksimal tanggal 21 Juni 2024. Jadi jenengan sudah bisa mengerti ya. Nah, itu. Paling itu Pak Usman, karena nanti di verifikasi Dinas PND berbeda didampingi TLPM itu tanggal pada hari yang sama. Kita mohon kalau yang 14 Juni sebelum 14 Juni ya, saya sih menginginkan tanggal 10 udah tuntas gitu. Biar apa? Semuanya bergerak, tidak ada karena ini adalah bagaimana kita menyelamatkan desa karena berimplikasi pada sebuah intervensi program yang masuk desa. Yang kedua adalah besarnya alokasi dana desa tahun 2025. Sudah aja Pak. Oke, terima kasih Mas Iman. Tadi saya sebelumnya mau mengingatkan itu tapi kelalaian juga. Jadi saya mohon dengan sangat Bapak Ibu dan kasih pemerintahan ini monggo setelahnya di sini pas hari ini monggo segera dieksekusi. Kalau pekerjaan ini bisa diselesaikan sekarang, tidak dikerjakan sekarang, mengapa itu harus menteni ngesuk-ngesuk begitu? Karena anggar menurut biasanya Pak Sirwan kan anggar ngesuk ke maning begitu. Jadi anggar bukan kalau Pak Sirwan mesti genah anggar rebok tanggal pira, jam pira bulannya apa, tanggal pira tahun pira begitu, kudu tuntas begitu.
Jadi kami berharap betul-betul apa yang dihasilkan pada siang hari ini kita menjadi komitmen bersama. Tadi wis rampung, ternyata dibuka, ternyata masih harus ada yang diverifikasi kembali. Sehingga kami mohon dengan sangat kerjasamanya, baik yang dari kecamatan, Pak saya sendiri, mungkin Mas Iman dan teman-teman PLT dan Pak Sekdes dan Kasih Pemerintahan untuk bisa bekerja sama. Artinya kira-kira Pak Minto ternyata dampingin Pak Ijen manis rampung dari dandeni tok beberapa kaya ya karena didandeni kecamatan dan Bu. Ya artinya nanti kalau kira-kira apa ya ada desa sih kira-kira progresnya jalan di tempat, mohon untuk dapat diinformasikan Pak Minto, Mbak Iman. Nanti kita bisa melangkah bersama. Karena tadi kalau sudah sifatnya kayak begini, sudah bisa ditawar-tawar, sudah ada lainnya, sehingga gelem ora gelem kita harus mengeksekusi. Mesti akan ditanyakan, ditagih terus menerus. Padahal itu sudah menjadi kewajiban pemerintah desa untuk mengisi IDM. Itu saja tambahan. Masih ada yang ditanyakan lagi? Kalau cukup nanti acara pindah kemana Bu Sri? Oh, kok tak kira tuh pindah mana beda begitu. Oke, saya kira itu banyak hal yang kita sampaikan, tentunya banyak salah juga yang kami sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita akhiri pertemuan siang hari ini dengan bacaan antara bersama-sama. Alhamdulillah.